Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Tabi pun. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan kita semua dalam keadaan sehat ya, dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, sudah sebaiknya sebelum belajar, silakan untuk berdoa masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini itu dapat dipahami dengan baik. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu mengenai reaksi redoks. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal aturan-aturan dalam bilangan oksidasi atau penentuan bilangan oksidasi. Nah, ternyata dari kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi itu bisa kita lihat apakah reaksi tersebut reaksi redoks atau bukan. Namun, dalam satu unsur di suatu reaksi itu juga bisa saja mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi sekaligus. Jadi satu unsur bisa mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi secara bersamaan. Nah, hal ini disebabkan karena adanya unsur atau terdapat unsur yang mempunyai bilangan oksidasi yang lebih dari satu jenis. Nah, reaksi-reaksi apa saja itu? Silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, untuk memahami reaksi redoks agar lebih paham, Ibu contohkan lagi seperti apa contoh dari reaksi redoks. Nah, di sini Ibu sudah membuat reaksinya, yaitu CuO ditambah dengan H2 maka menghasilkan Cu plus H2O. Nah, di sini kita lihat biloksnya ya. Oke, CuO ini ada suatu senyawa. Kita tidak tahu biloks Cu karena tidak ada dalam aturan, tapi dalam aturan ada biloks O, di mana biloks O itu min 2 ya. Oke. Sehingga Cu ini untuk menetralkan senyawa ini kalau sudah ada min 2, maka di sini pasti nanti dapatnya plus 2. Kemudian H2, ini adalah unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Kemudian Cu ini sendirian ya, maka dia termasuk unsur bebas sehingga biloksnya 0. Kemudian pada senyawa H2O, nah ini ada dalam aturan semua ini. H itu dalam suatu senyawa itu biloknya adalah plus 1. Kemudian untuk O itu juga sudah ada dalam aturan. Jika dalam suatu senyawa di luar pengecualian, maka biloks O itu adalah min 2. Kita tulis min 2. Oke, nah sekarang kita lihat yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Ini sama-sama punya Cu, sama-sama punya H2. Berarti kita bandingkan Cu-nya dari plus 2 ternyata berubah menjadi 0 atau mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kemarin kalau itu turun maka disebut dengan reaksi reduksi. Nah, kemudian kita bandingkan yang H2 yang tadinya biloksnya 0 kemudian berubah menjadi plus 1. Berarti dari 0 ke plus 1 biloksnya naik. Maka kalau dia naik, reaksinya adalah reaksi oksidasi. Nah, sekarang coba kita perhatikan dari ilustrasi yang sudah kita buat ini. Kita tentukan mana oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan hasil oksidasinya. Oksidator.
oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Di sini reaksi reduksinya tadi ini ya. Nah, maka zatnya yang mengalami reduksi siapa? Yang mengalami penurunan. Itu adalah CuO. Maka di sini kita buat oksidatornya adalah CuO. Kemudian reduktor, kebalikannya. Berarti reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Siapa? Nih, yang mengalami kenaikan bilok. Itu adalah H2. Hasil dari reduksinya. Nah, ini mudah. Kita lihat reaksi reduksinya tadi ini. Maka hasilnya mana? Dari sini, seret. Ke ruas kanan, hasilnya adalah CO. Nah, kemudian hasil oksidasinya. H2 berubah menjadi ini kan tadi, ya. Maka hasil oksidasinya apa? H2O. Nah, karena ada perubahan biloks nih dari plus 2 menjadi 0, 0 menjadi plus 1, maka reaksi ini disebut dengan reaksi redoks. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Nah, kemudian ada jenis reaksi yang ternyata bukan redoks. Seperti apa? Kita lihat reaksi bukan redoks. Oke, di sini Ibu ambil contohnya CaO ditambah HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2. Sekarang kita analisis biloknya. Mulai dari CaO. Nah, ini semua ada dalam aturan ya. Ca ini adalah unsur golongan 2. Oke, unsur golongan 2A ya. Maka dia nanti biloknya plus 2. Atau jika kalian bingung untuk mengetahui letaknya dalam sistem tabel periodik unsur, nah kalian lihat saja yang O-nya. Di sini yang O-nya dalam aturan apabila O dalam suatu senyawa, maka biloksnya adalah min 2. Oke, kita tulis min 2. Nah, untuk menetralkan Ca, ini udah pasti dia plus 2. Atau sudah jelas juga, Ca ini adalah unsur pada golongan 2A, maka biloknya plus 2. Dia unsur logam. Oke, kemudian HCl. H dalam suatu senyawa itu biloknya adalah plus 1 berdasarkan aturannya. Nah, sehingga bilok Cl berapa? Sudah, kalau ini 2 unsur nih, satunya plus 1 untuk netralin berarti di sini min 1. Kemudian CaCl2. Nah, Ca kita tahu nih, tadi apa? Di golongan 2A, logam pada golongan 2A. Maka Ca biloknya adalah plus 2. Nah, di sini Cl2 berapa biloksnya? Ya, ingat dalam suatu senyawa jumlah total bilok kan sama dengan 0. Nah, kalau di sini sudah plus 2, berarti 2 kali bilok Cl-nya sama dengan min 2. Maka bilok Cl nanti akan menjadi minus 1. Itu ya. Atau bisa kalian cari seperti cara kita sebelumnya, di mana bilok Ca ditambah dengan 2 bilok Cl, karena Cl-nya ada 2 ya. Bilok Cl sama dengan 0. Karena jumlah total dari bilok suatu senyawa itu sama dengan 0. Nah, bilok Ca kita tahu plus 2 ditambah 2 bilok Cl sama dengan 0. Ini nanti 2 kali bilok Cl itu sama dengan ini pindah ruas ya, 0 min 2. Nah, jadi 2 kali bilok Cl itu sama dengan min 2. Sehingga bilok Cl-nya berapa? Min 2 per 2 ya. Nih, 2-nya dari sini. Sehingga bilok Cl itu sama dengan minus 1. Nah, ini
Ini cara yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Oke, jadi Ibu lanjutkan ya. Ini Ibu hapus saja. Oke, nanti bisa dicari sendiri. Karena sini Ibu langsung menggunakan cara cepat. Oke, kemudian di sini ada H2 ya. H2 sudah jelas ini adalah sendiri unsurnya, maka dia unsur bebas, biloknya pasti 0. Nah, sekarang tinggal kita analisis. Di ruas kiri CaOHCl, di ruas kanan ada CaCl2 dan H2. Unsur yang sama itu Ca, sama-sama ada Ca di kedua ruas, kemudian H ada juga di ruas kanan. Maka kita bandingkan biloksnya. Biloks Ca, ini ya, biloks Ca plus 2, ternyata di sini tetap plus 2. Kemudian H yang tadinya plus 1, di sininya jadi 0. Ya. Nah, ini tidak ada perubahan biloks nih di sini. Jadi plus 2 plus 2. Makanya reaksi ini disebut dengan reaksi atau bukan reaksi redoks. Reaksi bukan redoks ya. Oke, jadi itu kesimpulannya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada reaksi disproporsionasi. Nah, apa itu reaksi disproporsionasi? Nah, kita lihat pada contohnya ya. Di sini sudah Ibu siapkan contohnya. Cl2 ditambah 2NaOH menghasilkan NaCl ditambah NaClO ditambah H2O. Nah, sekarang kita analisis biloknya. Oke, yang pertama Cl2. Ini sudah jelas sendirian ya, hanya Cl unsurnya, maka dia unsur bebas, biloksnya 0. Kemudian pada NaOH. Kita ambil yang dari aturan yang sederhana dulu. O ya, O jika dalam senyawa itu biloknya min 2. Kemudian H dalam senyawa itu biloknya plus 1. Nah, ini di luar pengecualian ya. Kemudian Na. Nah, ini boleh kamu cari menggunakan rumus senyawa. Kalau lupa, jadi senyawa itu bilok totalnya sama dengan 0. Nah, atau kita ingat Na ini merupakan unsur pada golongan 1A. Sehingga biloknya sudah pasti plus 1. Ini kalau Ibu jabarkan menggunakan pencarian biloks ya, itu juga sama nanti. Nah, kita ke ruas kanan, NaCl. Na itu biloksnya sama seperti ini. Pada pada suatu senyawa bilok Na atau logam, unsur logam, di golongan 1A itu biloksnya plus 1. Nah, Cl, ini nggak usah bingung-bingung kita nyari Cl. Ini ada 2 unsur. Kalau satu unsurnya plus 1, maka untuk netralinnya dia di sini biloksnya akan min 1. Sehingga nanti jumlah total biloks dari senyawa ini sama dengan 0. Itu ya. Nah, selanjutnya NaClO. Kita ambil yang sederhana. Na kita sudah tahu biloknya plus 1. Cl anggaplah kita nggak tahu ya. O biloksnya adalah min 2. Nah, Cl berapa? Udah, ini tinggal plus 2, plus 1 min 2 itu minus 1. Nanti pindah ruas, maka Cl-nya di sini akan akan plus 1. Nah, jadi plus 1 plus 1 sama min 2, ini jumlahnya akan 0. Gitu ya. Sekarang H2O. H biloksnya kalau dalam senyawa itu plus 1. O dalam senyawa itu biloksnya min 2.
Nah, sekarang tinggal kita analisis. Yang sama unsurnya adalah Cl, sama-sama di kanan ada Cl, di kiri ada Cl. Kemudian di kiri ada Na, di sini juga ada Na. Kemudian ada O, ada H. Nah, yang mana yang kita bandingkan? Nah, sekarang kita bandingkan dulu si Cl-nya. Ya. Cl-nya di ruas kiri itu biloxnya 0. Cl di ruas kanan ada 2 ya. Ada di NaCl, ada di NaClO. Nah, ini langsung saja kita lihat. Yang pertama dari 0 itu biloxnya menjadi -1. Dari 0 ke -1 itu turun ya. Berarti ini adalah reaksi reduksi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Na plus 1 sama, di kiri di kanan sama. O juga -2, di sini juga -2. H juga +1 tetap +1. Nah, jadi kita lihat lagi ada siapa lagi? Ada Cl lagi. Maka Cl itu mengalami 2 reaksi. Nah, ada lagi dari 0. Dia berubah menjadi +1. Dari 0 ke +1 itu naik ya. Berarti dia reaksi oksidasi. Nah, di sini kalau kita lihat yang mengalami reduksi dan oksidasi itu sama. Siapa? Cl2 ya. Oke. Nah, kalau kita analisis di sini oksidator. Oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Siapa? Cl2 ya. Oke. Kemudian reduktor yang mengalami oksidasi. Siapa? Sama, tetap si Cl. Nah, tapi hasilnya berbeda. Hasil reduksinya apa? Hasil reduksi NaCl ya. Kemudian untuk hasil oksidasi ini dari 0 plus 1 tadi hasilnya adalah NaClO. Nah, jadi yang sama apa? Ini ya, ini sama. Nah, ini dapat disimpulkan jika reaksi redoksnya terjadi di mana suatu unsur mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Itu disebut dengan reaksi disproporsionasi atau bisa juga dikenal dengan namanya reaksi autoredoks. Jadi bisa juga disebut dengan reaksi autoredoks. Nah, sama ya, oksidator dan reduktornya sama. Jadi itu adalah reaksi autoredoks atau suatu unsur itu mengalami reaksi reduksi sekaligus reaksi oksidasi. Oke, selanjutnya ada reaksi konproporsionasi. Nah, sebenarnya reaksi konproporsionasi ini adalah kebalikan dari reaksi disproporsionasi. Jadi dia nanti lebih dikenal atau sering disebut juga dengan reaksi anti-redoks ya. Nih, Ibu tulis saja di sini. Jadi reaksi anti-redoks. Nah, sekarang kita lihat seperti apa. Contohnya kita analisa. Oke, di sini ada 2H2S ditambah SO2 menghasilkan 3S ditambah 2H2O. Nah, kita analisis dari yang pertama, 2H2S dalam suatu senyawa bilok H itu plus 1. Kemudian bilok S-nya berapa? Di sini H-nya ada 2 ya. S kan tidak ada dalam aturan. Maka karena di sini hanya 2, S-nya menjadi supaya netral
dia menjadi min 2. Oke. Kemudian pada SO2 di sini O dalam suatu senyawa biloknya min 2. Nah, di sini O-nya ada 2. Maka S kan tidak ada dalam aturan ya. Nah, di sini beda S yang ini sama S yang ini. S-nya jadi berapa biloknya? Karena O-nya ada 2, kita kaliin 2, berarti 4 ya. Maka bilok dari O itu plus 4. Oke. Kemudian 3S, S-nya sendirian, berarti unsur bebas, biloknya 0. Kemudian 2H2O. Nah, dalam suatu senyawa, bilok H itu plus 1, bilok O itu min 2. Nah, sekarang kita analisa kenaikan dan penurunan biloknya. H dari plus 1, kemudian di sini tetap plus 1, O juga min 2, di sini min 2. Nah, di sini ada perubahan bilok S-nya ya. Sekarang kita analisa. Oke, jadi yang pertama S-nya itu dari min 2 berubah menjadi 0. Oke, ini Ibu garisnya kurang lurus ya. Oke, jadi Ibu ulangi. Bilok S dari min 2 itu menjadi 0. Dari min 2 ke 0 itu naik ya. Berarti reaksi oksidasi. Nah, kemudian sini ada S lagi. S yang kedua itu dari 4 berubah menjadi 0. Atau di sini kan S-nya cuma ini ya, 3S, maka dia jadi diagramnya begini. Reaksinya dari plus 4 berubah juga menjadi 0. Dari plus ke 0 itu dia reaksi reduksi. Nah, sekarang tinggal kita tentukan oksidatornya yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Oksidatornya ini ya, tadi. Berarti si SO2. Kemudian yang mengalami oksidasi reduktornya yang ini ya, dari min 2 tadi menjadi 0. Berarti ini ya, H2S. Jadi kita tulis di sini H2S. Sekarang hasil reduksi dan hasil oksidasi. Nah, dari sini kita tahu bahwa hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama ya, yaitu S ya. Jadi kalau kita tulis hasil reduksinya S, hasil oksidasinya juga S. Nah, ini sama ya. Sama. Nah, ini yang disebut dengan reaksi anti-redox. Jadi hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Jadi ada 4 reaksi ya. Reaksi redox, reaksi bukan redox, reaksi autoredox, reaksi anti-redox. Nah, kita harus bisa membedakan reaksi-reaksi ini. Tuh ya. Jadi kalau Ibu ambil kesimpulan, reaksi redox itu terjadi apabila adanya peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Ya, kalau tidak ada peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi, maka dia reaksi bukan redox. Nah, ada juga reaksi di mana suatu unsurnya bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Jadi dalam satu unsur terjadi reaksi reduksi dan oksidasi, maka dia disebut dengan reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredox. Yang terakhir, reaksi konproporsionasi atau reaksi anti-redox itu terjadi jika hasil reduksi dan hasil oksidasinya yang sama. Nah, itu saja materi kita pada pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung.
Untuk tugas nanti Ibu share linknya ya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang sudah Ibu tentukan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, tidak lupa kita mengucapkan alhamdulillah ya. Kita berdoa masing-masing agar yang kita pahami ini dapat bermanfaat untuk kita. Oke, sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.